Bayangkan, berbulan-bulan kerja keras, merawat, menyiram, dan menyiangi gulma. Kebun atau lahan pertanian Anda akhirnya siap membuahkan hasil. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa satu kesalahan kecil di detik-detik terakhir bisa menghancurkan hingga separuh dari semua yang sudah Anda tanam? Ini bukan cerita seram, melainkan kenyataan pahit bagi banyak pekebun. Hari ini, kita akan membahas 7 kesalahan terbesar saat panen yang bisa mengubah kemenangan menjadi kekecewaan. Dan saya jamin, beberapa di antaranya pasti akan mengejutkan Anda. Panen seringkali terlihat seperti akhir yang sederhana dan menyenangkan dari sebuah perjalanan panjang. Kita sering melihat di film-film, orang-orang tersenyum memetik apel atau tomat yang sempurna. Namun, di balik gambaran ideal itu, tersembunyi sebuah ilmu pengetahuan yang mendalam. Nenek moyang kita tahu, memanen bukan sekadar memetik dari tangkai. Ini adalah ritual yang membutuhkan pengetahuan dan pendekatan yang tepat. Tidak mematuhi aturan ini justru yang menyebabkan buah-buahan yang terlihat segar itu membusuk hanya dalam beberapa hari. Jadi, kesalahan nomor 1, dan ini yang paling sering mengecoh. Ini adalah soal waktu, terburu-buru, atau sebaliknya menunda-nunda. Satu hari mungkin terasa tidak berarti, tapi itu adalah ilusi. Mari kita bedah sikap tergesa-gesa ini. Anda melihat tomat yang hampir matang sempurna di pohon dan berpikir, petik saja sekarang, biar matang di rumah, lebih aman. Kedengarannya familiar? Ini adalah kekeliruan besar. Buah yang dipetik sebelum waktunya tidak akan pernah mencapai rasa maksimalnya. Memang, ia bisa saja berubah warna menjadi merah di ambang jendela. Namun, itu hanya kematangan semu. Di dalamnya, ia akan tetap terasa asam, hambar seperti rumput dan berair. Semua gula, vitamin, dan senyawa aroma khas buah akan terkumpul dan berkembang sempurna oleh tanaman di hari-hari terakhir pematangan, saat buah masih menempel di pohon. Dengan memetiknya lebih awal, Anda secara sukarela menghilangkan kesempatan menikmati yang paling berharga. Sisi ekstrem lainnya adalah keterlambatan. Biarkan sehari lagi, pasti lebih manis, pikir Anda. Dan tiba-tiba, mentimun renyah idaman Anda berubah menjadi gentong kuning dengan kulit keras dan biji-biji besar. Sedangkan stroberi yang tadinya segar dan berair berubah menjadi bubur lembek yang mungkin sudah busuk bahkan sebelum sampai rumah. Buah yang terlalu matang tidak hanya kehilangan rasa dan tekstur, tetapi juga mengirim sinyal ke tanaman. Misi selesai, saatnya berhenti berbuah. Akibatnya Anda bisa kehilangan potensi panen selanjutnya. Oleh karena itu, kunci utamanya di sini adalah kejelian dalam mengamati dan pemahaman yang baik tentang tanaman Anda. Menangkap titik emas kematangan yang tepat ini adalah seni sejati. Kesalahan fatal kedua yang sering dilakukan adalah mengabaikan penggunaan alat yang tepat. Banyak pekebun masih mengandalkan tangan kosong sebagai pemangkas utama mereka. Mereka memutar, menarik paksa, atau merenggut buah, merasa bahwa itu adalah cara paling alami. Namun sesungguhnya, ini adalah perlakuan kejam terhadap tanaman. Bayangkan saja saat Anda memetik paksa tomat atau cabai. Pada titik tangkai terlepas dari batang, akan tercipta luka yang tidak rapi, bahkan robek. Ini seperti luka lecet terbuka pada manusia. Melalui luka ini, segala macam infeksi, jamur dan bakteri akan langsung masuk ke dalam tanaman. Tanaman akan mengalami stres dan menghabiskan energinya bukan untuk membentuk hasil panen baru, melainkan untuk menyembuhkan luka tersebut. Bahkan terkadang, tanaman bisa sakit lalu mati. Terlebih lagi, cara ini juga merusak buah itu sendiri. Seringkali saat dipetik paksa, titik tangkai buah menempel akan rusak, dan terbentuklah retakan mikro. Anda mungkin bahkan tidak menyadarinya. Namun, dari titik inilah proses pembusukan akan dimulai hanya dalam 1 atau 2 hari. Solusi yang benar adalah selalu menggunakan alat yang tajam dan, yang sangat penting, bersih. Sekator kecil, gunting kebun, atau bahkan pisau tajam. Dengan satu gerakan pasti, Anda akan membuat potongan yang rapi,
menyisakan sedikit tangkai buah. Luka pada tanaman akan minimal dan cepat pulih, sementara buah tetap utuh dan tidak rusak, siap untuk disimpan lebih lama. Ini bukan sekadar keinginan, melainkan tindakan bedah dasar untuk taman Anda. Aspek selanjutnya yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah waktu panen yang keliru. Terdengar sepele, apa bedanya memetik mentimun di pagi hari atau di siang bolong? Padahal perbedaannya sangat besar. Memanen di bawah terik matahari siang adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Coba perhatikan, bagaimana tampilan tanaman di siang hari yang terik. Daun-daunnya sedikit layu dan kehilangan kekencangannya. Hal yang sama juga terjadi pada buahnya. Di bawah terik matahari, tanaman aktif menguapkan air, sehingga buahnya menjadi sedikit kurang berair dan tidak begitu renyah. Tanaman sedang dalam kondisi stres. Jika Anda memetiknya pada saat itu, Anda secara tidak langsung mengawetkan kondisi stres tersebut pada buah. Hasil panen seperti itu tidak akan tahan lama dan lebih cepat layu. Waktu yang paling ideal untuk memanen sebagian besar tanaman adalah pagi hari. Tepat sesaat setelah embun pagi mengering. Sepanjang malam, tanaman sudah beristirahat, menyerap banyak air, dan mendinginkan diri. Buahnya pada saat itu akan sangat berair, padat, renyah, dan penuh vitalitas. Panen pagi hari adalah jaminan bahwa sayuran, buah-buahan, dan dedaunan hijau Anda akan bertahan lebih lama dan tetap segar. Jika pagi hari tidak memungkinkan, ada opsi kedua, sore hari, saat panas sudah mereda. Ini lebih baik daripada memanen di siang bolong. Tetapi pagi hari tetap jauh lebih baik. Ingat aturan sederhana ini. Panenlah saat tanaman merasa nyaman, bukan saat ia berjuang bertahan hidup di bawah terik matahari. Ada lagi satu kesalahan yang sering tidak kita sadari, namun dampaknya sangat merusak, yaitu perlakuan kasar terhadap hasil panen yang baru saja dikumpulkan. Kita sering terburu-buru dan tidak memikirkan konsekuensinya. Bayangkan saja, Anda memetik apel lalu melemparkannya ke dalam ember dari ketinggian, atau menumpuk sayuran lembut seperti labu atau terong secara sembarangan layaknya tumpukan kayu bakar, atau menuangkan seember tomat langsung ke dalam kotak. Pernahkah Anda melakukan ini? Setiap tindakan semacam itu sebenarnya adalah luka mikro bagi buah atau sayuran Anda. Kita mungkin berpikir selama kulitnya utuh, semuanya baik-baik saja. Tapi itu tidak benar. Saat terjadi benturan atau tekanan kuat, sel-sel di bawah kulit akan rusak. Ini akan membentuk memar kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pada saat itu Anda tidak akan menyadarinya. Namun, area yang memar inilah yang akan menjadi titik lemah. Beberapa hari kemudian, selama penyimpanan, proses pembusukan akan dimulai tepat di bagian tersebut. Akan muncul bintik gelap yang dengan cepat akan berubah menjadi sumber pembusukan, dan satu buah busuk atau satu tomat yang rusak bisa dengan mudah menulari seluruh kotak. Oleh karena itu, perlakukan hasil panen Anda seperti sesuatu yang sangat rapuh. Jangan melemparkan buah-buahan, melainkan susunlah dengan hati-hati ke dalam wadah. Jangan menumpuk terlalu tinggi, sehingga lapisan bawah tidak hancur karena beban lapisan atas. Lebih baik menggunakan beberapa kotak dangkal daripada satu ember yang dalam. Penanganan yang hati-hati saat memanen adalah jaminan terbaik agar hasil kerja keras Anda dapat disimpan lebih lama dan berhasil. Nah, mari kita bahas soal cuaca, karena seringkali cuaca punya peran besar dalam mengubah rencana kita. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi karena ketidaksabaran adalah memanen hasil kebun saat kondisi cuaca tidak mendukung. Kesalahan yang paling sering dijumpai adalah memanen tepat setelah hujan deras atau saat embun masih sangat tebal. Mungkin terlihat praktis, buah-buahan jadi bersih dan segar. Namun, sebenarnya ini justru mempercepat proses pembusukan. Kelembapan berlebih pada permukaan sayuran dan buah-buahan menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur dan penyakit lain untuk berkembang biak dengan cepat. Ketika hasil panen yang basah dimasukkan ke dalam keranjang atau kotak tanpa sirkulasi udara yang baik, kondisi tersebut akan menjadi rumah kaca yang sempurna bagi pembusukan. Ini sangat penting,
terutama untuk buah beri seperti stroberi atau raspberry, juga untuk tomat dan zucchini. Jika sudah hujan, biarkan buah-buahan atau sayuran tersebut mengering sempurna di tanamannya. Biarkan angin dan matahari bekerja alami. Jangan sekali-kali menyimpan hasil panen yang masih basah. Sisi ekstrim lainnya, seperti yang sudah kita singgung, adalah memanen di bawah terik matahari yang menyengat. Namun, ada satu hal penting lainnya, hindari memanen segera setelah penyiraman yang berlebihan. Mekanisnya sama persis seperti saat setelah hujan. Buah-buahan, terutama jenis umbi-umbian seperti wortel atau kentang, akan menyerap terlalu banyak air. Ini membuat jaringannya menjadi lebih lunak, mudah rusak, dan rentan terhadap pembusukan. Biarkan tanah sedikit mengering terlebih dahulu. Cuaca ideal untuk memanen adalah saat kondisi kering, tidak terlalu panas, dan sedikit mendung. Ini adalah kunci utama agar sayuran dan buah-buahan Anda tetap sehat dan tahan lama. Mari kita bahas strategi panen. Dan disinilah letak kesalahan fatal yang seringkali muncul karena keinginan untuk memanen semuanya sekaligus. Ini yang disebut panen total. Banyak pekebun, terutama di akhir pekan, pergi ke kebun dengan tujuan mengumpulkan semua hasil yang sudah matang. Mereka memetik setiap mentimun, setiap labu, setiap tomat yang sedikit saja menunjukkan warna merah. Sekilas, ini mungkin terlihat logis. Namun, bagi banyak jenis tanaman, pendekatan ini justru merugikan. Tanaman yang berbuah secara bergelombang, seperti mentimun, labu, buncis, cabai, terong, bekerja dengan prinsip semakin sering dipetik, semakin banyak buah yang tumbuh. Memanen buah-buah muda secara rutin dan tepat waktu menjadi sinyal bagi tanaman. Cepat bentuk buah baru agar bisa bereproduksi. Begitu Anda membiarkan beberapa mentimun atau labu yang terlalu besar tetap menempel di tangkai, tanaman akan menganggap misinya sudah selesai. Ia akan mengalihkan semua energi untuk mematangkan biji di dalam buah-buah raksasa tersebut dan secara drastis mengurangi atau bahkan sama sekali menghentikan pembentukan bakal buah baru. Oleh karena itu, strategi yang tepat untuk tanaman jenis ini adalah panen yang sering dan selektif. Lewati bedengan setiap 2-3 hari dan petik hanya buah-buah yang sudah mencapai ukuran optimal. Jangan ragu untuk memetik mentimun muda dan labu yang berukuran kecil. Justru ini akan merangsang tanaman untuk berbuah lagi dengan lebat, dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan panen yang berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan panen total yang jarang dilakukan. Dan disinilah justru letak rahasia terbesarnya. Kebanyakan pekebun atau petani fokus pada varietas, pupuk, dan penyiraman. Mereka mengira perjuangan untuk panen berakhir saat buah matang sempurna. Namun sebenarnya justru di hari panen itulah nasib buah ditentukan. Kesalahan terkait waktu panen dalam sehari mungkin terlihat sepele. Apa bedanya sih? Cuman beda beberapa jam. Ternyata bedanya besar sekali. Buah yang dipetik pagi hari saat masih dingin akan mampu bertahan 30-40% lebih lama dibandingkan yang dipetik di bawah terik matahari. Lalu, memar yang tak terlihat mata akibat penataan yang kurang hati-hati saat dimasukkan ke dalam wadah atau keranjang, dalam 3 hari bisa berubah menjadi bercak busuk yang akan menulari buah-buah di sekitarnya. Artinya, kesalahan yang paling merugikan ternyata bukan terletak pada teknik budidaya, melainkan pada aspek logistik. Ini adalah hal-hal yang terjadi dalam rentang waktu singkat antara kebun dan kulkas. Jadi, seperti yang Anda lihat, panen bukanlah sekadar tindakan mekanis. Ini adalah proses yang terencana dengan baik, yang menuntut perhatian tak kalah besarnya dibandingkan saat menanam dan merawatnya. Alat yang tepat, waktu yang pas, dan perlakuan yang hati-hati, itulah 3 kunci utama yang menentukan keberhasilan dan ketahanan hasil panen Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Dari semua kesalahan yang kami sebutkan tadi, mana yang paling tidak Anda duga? Atau mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya dan membayar mahal akibat salah satu kesalahan tersebut? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar dari pengalaman satu sama lain.